Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Al-Farisi dari kelas 2 TPJJ 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari pelabuhan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, kurang lebihnya pelabuhan merupakan tempat yang terdiri atas daratan dan perairan yang dipergunakan untuk kapal bersandar, naik turun penumpang, dan juga membongkar muat barang. Menurut Hananto, pelabuhan dibagi menjadi 3 status, yaitu pelabuhan umum terbuka, pelabuhan umum tidak terbuka, dan juga pelabuhan khusus. Fungsi dari pelabuhan sendiri itu ada 4, yaitu untuk tempat pertemuan, yang pertama gapura, yang ketiga untuk entitas industri, dan yang keempat untuk mata rantai transportasi. Menurut Triatmojo, dermaga merupakan bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapatkannya kapal dan menambatkan kapal untuk membongkar muat barang dan menurunkan penumpang. Beberapa perencanaan yang digunakan untuk membangun pelabuhan sendiri adalah yang pertama itu menentukan tujuan, yang kedua itu ada prediksi lalu lintas, yang ketiga adalah pengolahan data, yang keempat ada analisis hasil data. Penelitian terhadap lingkungan sekitar, desain bangunan, analisa ekonomi, alternatif skenario yang menguntungkan, yang terakhir ada pengelolaan dan pengembangan. Dasar perencanaan pelabuhan sendiri itu terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama itu penyediaan fasilitas, yang kedua ada terbukanya ruang gerak kapal, yang ketiga adalah alur yang baik, yang keempat adalah penyediaan fasilitas penunjang, dan yang kelima adalah sistem jaringan yang baik pada angkutan darat. Sementara beberapa undang-undang yang mengatur pelabuhan sendiri itu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, lalu ada PP Nomor 31 Tahun 2021, lalu ada Permenhub Nomor 50 Tahun 2021, serta beberapa peraturan perundang-undangan yang lainnya. Macam-macam pelabuhan. Pelabuhan terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu ada pelabuhan ikan. Pelabuhan ikan juga memiliki beberapa jenisnya, yaitu pelabuhan ikan kelas A, B, C, dan D. Dengan beberapa pertimbangan, yang pertama yaitu kondisi pasang surut, yang kedua adalah dermaga bongkar arus dekat dengan fasilitas darat. Yang ketiga adalah penempatan posisi dermaga itu harus memperhatikan soal kecepatan arus, lalu ada kecepatan angin, serta ruang gerak pada kapal. Yang terakhir adalah ketinggian dermaga harus memperhatikan kondisi pasang surut pada laut. Pelabuhan yang kedua merupakan jenis pelabuhan barang, di mana fungsinya itu untuk menempatkan dan membongkar muatnya barang yang masuk dan keluar. Untuk fasilitas dari pelabuhan barang sendiri itu yang pertama adalah pelabuhan barang ini harus menampung panjang kapal sekurang-kurangnya 80% dari panjang kapal tersebut. Lalu yang kedua adalah halaman dermaga harus luas untuk dapat bisa menaik dan membongkar muat barang. Ada beberapa singkatan pada pelabuhan barang ini. Yang pertama adalah full container load, yang dimana muatan sudah dapat dinaikkan dan diberangkatkan oleh tim C. Yang kedua ada LCL, yaitu less than container load, yang dimana dengan kata lain barang tidak dengan kontainer atau parsial. Pelabuhan yang ketiga adalah pelabuhan minyak, di mana pelabuhan ini khusus menangani dan memasok minyak-minyak. Pelabuhan ini biasanya jarang dekat dengan keperluan umum untuk faktor keamanan dan kenyamanan. Pelabuhan ini juga biasanya tidak perlu memiliki dermaga untuk menampung kapal-kapalan, cukup dengan beberapa perancah dan jembatan yang menjorok ke laut. Untuk yang keempat sendiri ada jenis pelabuhan penumpang, di mana fungsinya itu untuk menaik dan menurunkan penumpang. Dengan beberapa fasilitas seperti tempat perairan labuh, kolam labuh, dermaga, terminal penumpang, ruang pelayanan umum, ruang keberangkatan, ruang kedatangan, dan juga ruang penjualan tiket. Dengan beberapa fasilitas penunjang seperti kawasan perindustrian, perkantoran, perhotelan, perdagangan, dan juga tempat penanganan limbah.
Dan di sini saya menyertakan beberapa tambahan materi yang mungkin sekiranya dapat membantu dalam menambah wawasan. Yang pertama adalah jenis pelabuhan berdasarkan keadaan. Yang pertama ada pelabuhan terbuka, di mana kapal bisa langsung merapat tanpa ada bantuan pintu air. Dan yang kedua adalah pelabuhan tertutup, yang dimana kapal harus melewati bangunan pintu air. Yang kedua berdasarkan pengelolaan, di mana ada pelabuhan umum dan ada pelabuhan khusus. Pelabuhan umum sendiri itu biasanya itu untuk keperluan dan kepentingan yang dikelola oleh badan usaha pelabuhan. Dan kalau untuk pelabuhan khusus sendiri itu biasanya digunakan untuk kepentingan suatu kegiatan atau instansi, contohnya TNI AL dan beberapa instansi perindustrian lainnya. Berdasarkan pada jangkauan pelayaran sendiri itu ada pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan regional, dan juga pelabuhan lokal. Berdasarkan perdagangan ada pelabuhan ekspor dan juga ada pelabuhan impor. Berdasarkan pengawasan bea cukai, di sini ada custom port dan juga ada free port, di mana custom port sendiri itu dalam pengawasan bea cukai, sementara free port sendiri itu adalah tanpa pengawasan bea cukai. Berdasarkan peranan sendiri, yang pertama ada transito dan yang kedua ada ferry, di mana transito untuk transit kargo, sementara untuk ferry sebagai pelayanan penyeberangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.